Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keren yang berlimpah kebahagiaan, kemuliaan, dan selalu rendah hati, yuk simak sampai tuntas info keren berikut ini. Kali ini, tim Kampung Keren melakukan safar menuju ke areal makam Sunan Ampel Surabaya untuk ziarah ke makam kakek yang berada di barat Imaman Masjid Sunan Ampel atau satu komplek dengan makam Mbah Bolong. Saat ini, kita sudah memasuki kawasan masjid. Kita lewat selatan masjid. Lurus dari gang masuk ini, tepat serambi sisi kanan dari Masjid Ampel, itu dia sudah kelihatan. Nah, kami sudah sampai di gerbang menuju makam Sunan Ampel. Suasana ramai, ya seperti ini ramainya setiap hari, gak pernah sepi dari peziarah, hingga dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Dan terus-menerus, kita masuk ke komplek makam Mbah Bolong ya. Makam kakek kita ada di utaranya itu, yang ada prasasinya syuhada haji. Loh, kok makam kakek kita di areal makam Sunan Ampel? Kenapa? Agar generasi kekinian mengetahui peristiwa yang terjadi, sehingga kakek kita dimakamkan di komplek makam Sunan Ampel sini. Kami akan sajikan sekilas sejarahnya. Jangan lupa simak ya. Berikut kisah kronologinya. Tragedi ini terjadi tepatnya pada tanggal 4 Desember 1974 silam. Pada pukul 19.3 waktu Indonesia Barat, pesawat Martinier Holland Flight 138 jenis Dulux DC-8 nomor registrasi PH-MBH berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Sedianya pesawat ini terbang menuju Jeddah, Saudi Arabia. Sebagai bagian dari penyelenggaraan angkutan jamaah haji melalui jalur udara. Flight 138 mengangkut 182 penumpang jamaah haji, ditambah dengan 9 kru, termasuk Kapten Hendrik Lame dan First Officer Robert Blomsa, keduanya warga negara Belanda. Pada pukul 23.44 waktu Indonesia Barat, Flight 138 siap-siap memasuki wilayah udara Sri Lanka. Pilot melakukan kontak pertama dengan Air Traffic Control atau disingkat dengan ATC Colombo, memberitahukan bahwa mereka dalam range 130 nautical miles dari landasan Katunayake International Airport. Pada pukul 00.06 waktu Indonesia Barat, Flight 138 sudah berada di Sri Lanka. Pilot mulai pindah ke approach control, melaporkan bahwa mereka ada di ketinggian 6.000 feet dan range 40 miles dari landasan. Approach control menangkap 14 miles tanpa mengkonfirmasi ulang dan dianggap akurat. Pesawat diminta untuk turun ke ketinggian 2.000 feet. Pada pukul 00.08 waktu Indonesia Barat, ATC kehilangan kontak dengan Flight 138. Pesawat jatuh setelah menabrak tebing salah satu bagian dari saptakannya atau The Seven Virgins atau disebut juga dengan Bukit Tujuh Perawan, salah satu kawasan pegunungan di Maskelia, Sri Lanka. Dari 191 penumpang dan kru, gak satu pun selamat dari kecelakaan terburuk dalam sejarah penerbangan Sri Lanka. Musibah ini menewaskan penumpang yang semuanya ialah jamaah haji asal embarkasi Surabaya dan 9 kru. Di antara kru pesawat terdapat 2 mahasiswi tingkat 4 Fakultas Syariah Hukum IAIN Surabaya dan mahasiswa IAIN Ujung Pandang. Sementara 7 lainnya merupakan warga negara Belanda, yakni Kapten Hendrik Lame sebagai pilot, Robert Blomsa sebagai first officer, Jenderal Wijnas belum diketahui sebagai flight engineer atau flight attendant, Ivo Uliet sebagai flight attendant, H. Borgels sebagai flight attendant, H. van Hanburg sebagai flight attendant, and T. van Ditschum sebagai flight attendant. Berikut data jamaah haji yang jadi korban Martinier 138 berdasarkan daerah asalnya. 111 jamaah haji asal Blitar. Kakek kita
tertulis pada Prasasti Syuhada Haji nomor 101. 49 jamaah haji asal Sulawesi Selatan, 16 jamaah haji asal Lamongan, dan 3 jamaah haji asal Kalimantan Timur, dan yang terakhir 2 jamaah haji asal kota Surabaya. Ini mengapa kakek kita dimakamkan di kawasan makam Sunan Ampel. Demikian sahabat keren kisah singkatnya. Terima kasih telah menyimak sampai tuntas. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.